Jadi, sebetulnya lebih penting, yang terpenting adalah bukan soal menghafal, tidak menghafal kan? Bukan soal membaca atau tidak membaca. Mempelajarinya agar memahaminya. Sebenarnya message dari Tuhan kepada kita semua apa sih? Nah, itu kewajiban masing-masing kita loh, Soraya. Dan juga penonton semua. Anda tuh bisa mengatakan, ada ceritanya nih, di dalam Quran. Anda tuh nggak bisa ketika di hari akhir itu, diuji di padang mahsyar, ditanya, dan Anda nggak bisa bilang, oh itu kata orang tua saya begitu, katanya oh Soraya, itu katanya Soraya begitu, katanya dia nggak ada kata malaikat, kagak ada urusan. Ngomong Soraya mau bilang, mau ustadz siapa bilang, tapi kamu bagaimana, kan gitu. Jadi karena kita percaya masing-masing kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, ya, maka marilah kita tidak berikan otoritas untuk menentukan hidup kita itu pada siapapun. Sehingga kalau ada pemuka agama mengatakan begini begitu, harusnya seperti Soraya tadi, angkat tangan dan bilang, maaf ya Ustaz, tapi dalam pemahaman saya ini merugikan. Karena ada Ustadz yang bilang poligami itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Soraya atau saya akan angkat tangan. Maaf ya, dari apa yang saya pelajari, pernikahan poligami itu menyengsarakan para perempuan. Bukan hanya perempuan, anak-anak, keluarga, kehancuran, mendorong suami korupsi, dan seterusnya. Nah, kalau begitu ceritanya, apakah itu masih menjadi sesuatu yang dianjurkan? Seharusnya diskusi semacam itulah yang ada dalam komunitas-komunitas Islam. Berakal. Karena tadi, agama itu hanya diberikan buat mereka yang berakal. Kalau Anda tidak menggunakan akal, Anda sama saja dengan hewan, binatang. So you are not worth it. Gitu. Betul. Ya, Mas Ade, kembali ke topik terkait overdosis beragama, artinya ada yang salah di dalam pemikiran manusia. Ada yang salah ketika menggunakan atau tidak menggunakan nalar sebagai manusia, yang katanya makhluk yang paling mulia di atas semua makhluk ciptaan Tuhan. Itu di surat 17 ayat 70. Begitu ya. Jadi saya hanya mengatakan gini, bagaimana sih sebetulnya supaya kita sebagai manusia tidak menjadi follower, tidak menjadi pengikut. Karena kalau menjadi pengikut seperti tadi yang Mas Ade katakan, apa bedanya kita dengan sapi? Apa bedanya kita dengan binatang ternak lainnya? Karena Tuhan membedakan manusia dengan binatang ternak. Ada simbol-simbol atau perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri yang membuat kita harus berpikir. Bahkan di surat 16 ayat 128, Allah itu beserta orang yang bertakwa dan berbuat baik. Buat saya dengan informasi tadi jauh daripada perkataan berbuat baik, apalagi dari takwa, gitu ya. Jadi bagaimana nih sebetulnya pemetaan overdosis beragama yang ada di kepala manusia? Karena kepala manusia itu kan isinya liar ya Mas, nggak bisa dihandle gitu loh. Otak manusia itu mau dia sekolah, nggak dia sekolah gitu ya. Tapi ada nafsu manusia yang nggak bisa mengkontrol isi kepala kita sebagai manusia yang punya akal. Bahkan ada yang mengatakan kita tuh binatang berakal. Ya, jadi gini, kita belajar dari peradaban lain ya. Saya ingin katakan gini, tapi pertama-tama ini bukan isu Indonesia ya. Ini isu persoalan dunia Islam secara keseluruhan. Ya. Jadi apa yang kita alami di Indonesia juga dialami, atau bahkan dalam bentuk yang lebih buruk terjadi di negara-negara di Timur Tengah, di Pakistan, Soraya. Pakistan itu salah satu negara yang sangat konservatif secara beragamanya, sehingga hanya karena, ya misalnya Soraya ini sok-sokan bikin IG live yang mempertanyakan agama, kalau Anda tinggalnya di Pakistan, besok Anda bisa mati. Iya. Ya? Betul. Jadi ini persoalan dunia Islam. Dengan kata lain, memang tidak ada jawaban simpel terhadap ini semua.
Tapi kalau kita kembali kepada apa yang dialami Barat, misalnya dengan agama Kristen dan Katolik, yang terjadi adalah perubahan yang berlangsung selama beratus tahun sebenarnya. Dimulai dengan era di mana ada yang namanya ketika buku mulai bisa dicetak dengan jadi tahun 1460 sekian, itu ada yang namanya percetak, ya, percetakan pertama tuh dari Johannes Gutenberg, namanya Soraya. Oke. Dia mencetak buku dalam jumlah banyak. Buku yang apa terjadi mula-mula Injil. Jadi saya mau cerita gini, semula Injil itu hanya bisa dibaca dalam bahasa saya rasa Latin atau Yahudi, Ibrani atau ya. Dan jumlahnya sangat sedikit, ya. Hanya para pemuka agama dan para bangsawan istana yang bisa membacanya. Yang terjadi adalah ternyata mereka yang menguasai pengetahuan itu memanfaatkan monopoli pengetahuan itu untuk kepentingan mereka. Jadi di spin, dipelintir untuk membohongi umat. Umat umat Kristen ketika itu selama berabad-abad tertinggal, terbelakang. Tapi begitu ada buku oleh si Johannes Gutenberg dan dicetak dalam jumlah banyak, orang mulai baca. Jadi even orang-orang biasa bisa baca. Kemudian oleh orang yang namanya Martin Luther diterjemahkan ke bahasa pribumi, yaitu bahasa Jerman. Jadi kalau tadinya bahasanya, kalau gini, kayak sekarang nih, yang namanya Injil di Indonesia, kalau Anda buka, itu kan udah bahasa Indonesia langsung. Iya. Ya. Kalau dulu bahasa aslinya mungkin Latin, ya. Kalau Islam ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya, ya. Ya, baru Indonesia. Arabnya dulu, terus ada bahasa Indonesianya. Tapi bayangkan, sekarang saya minta Anda bayangkan, kalau Anda cuma baca bahasa Arabnya, Anda paham nggak? Enggak, kan? Enggak. Anda menjadi, kan? Nggak mungkin. Kecuali Anda menjadi ahli bahasa Arab. Nah, yang bantu kita adalah terjemahannya. Nah, kembali ke Injil itu, Injil semula hanya dibaca oleh scholars dan kalangan elit tertentu karena masih dalam bahasa elit. Bahasa asing yang tidak dikuasai oleh masyarakat di Eropa. Begitu di Jerman mulai diterjemahkan ke bahasa Jerman oleh Martin Luther dan dicetak dalam jumlah banyak, barulah terjadi apa yang disebut sebagai pencerahan. Orang terbuka pikirannya, pengetahuannya tentang apa namanya, oh sebetulnya yang selama ini diajarkan oleh para pemuka agama kami itu banyak yang bohong ya. Maka terjadi, saya bikin cerita jadi cepat aja ya. Nah gara-gara itu kemudian orang mulai berpikir, ilmu pengetahuan jadi tumbuh, akal digunakan. Rasional, melawan doktrin. Ya? Nah, dan itu bayangkan, abad 15, 16, 17, revolusi sains, terus revolusi industri dan seterusnya. Umat Islam, Anda akan bertanya, apakah umat Islam harus juga menjalani perjalanan berabad-abad itu? Well, saya akan katakan, ya sekarang kan kita jauh lebih beruntung daripada di zaman Martin Luther waktu itu, zaman abad 15 itu kan. Sekarang udah ada mesin cetak, udah ada internet, kita bisa bikin IG live semacam ini. Iya betul. Nah, tapi memang harus dilakukan. Renaissance di Eropa, pencerahan di Eropa yang berdarah-darah di masa itu bisa kita ulang dalam bentuk format yang lebih modern sekarang ini, kontemporer. Ya, tapi artinya seperti yang tadi Anda kata, saya contohkan, yang terjadi kan adalah ketika pengetahuan dibuka, tidak lagi dimonopoli oleh kalangan tertentu, orang didorong untuk berpikir, orang didorong untuk berdiskusi, berdebat, dan kemudian mengatakan, well, saya tidak sepakat dengan Anda, pendapat saya begini. Well, kata ayat, nggak apa-apa. Ayat Qur'annya bilangnya begini, tapi artinya menurut saya sih bukan begitu ya. Jadi si kitab suci itu instead of menjadi sebuah kitab hukum yang menakutkan tadi, yang menentukan ini halal, ini haram, ini menjadi sebuah kitab spiritual yang memberi panduan buat kita tentang bagaimana hidup dan menjadi kitab intelektual karena bisa kita diskusikan, bisa kita kaji, bisa kita teorisasikan gitu ya. Kita bahkan bisa kritik tafsiran-tafsiran lalu. Itu kan tafsiran abad 18 gitu bilang. Itu kan tafsiran abad 19. Ini kan abad 21.
Nah, untuk itu memang harus, ya kalau dulu dimulai dengan orang yang namanya Gutenberg, terus Martin Luther, satu orang, kita bisa berpikir sekarang kalau ada banyak orang, apalagi pemerintahnya, memang merombak semua yang namanya sistem pengajaran keagamaan, apa yang diajarkan bukan hanya di lembaga-lembaga formal, tapi di lembaga di luar formal, atau media massa membantulah dengan juga menyuarakan semangat semacam ini kepada ketika ada acara-acara mimbar agama gitu ya, ceramah agama, itu bukan cuma soal halal dan haram, orang diajak untuk meningkatkan spiritualitasnya dan intelektualitasnya dalam beragama. Dan itu bisa kita lakukan, Soraya. Dan Indonesia jauh lebih mungkin dilakukan daripada di Pakistan, di Suriah, di Bangladesh. Ya, karena kita punya Pancasila. Kita harus membuktikan Pancasila itu. Dan biasanya penghancuran, benar ya Mas Ade ya, bahwa penghancuran daripada nilai-nilai keberagaman itu mereka masuk lewat seni budaya. Itu yang paling gampang. Karena dibikin udak-aduk sehingga membuat urusan siklepon jadi masalah. Menjadi sesuatu yang hingar-bingar begitu ya. Jadi kalau boleh saya ambil satu, ini belum kesimpulan belum, tapi satu intisarinya bahwa ketika kitab suci ini kita sudah buka secara intelektual, artinya antara doktrin dengan antara perspektif ini harusnya diadu dalam argumentasi yang paling masuk akal. Karena kalau dulu kita mengatakan bahwa followers atau agama itu karena saya terima dari orang tua, apa katanya ini, katanya si situ, sehingga itu tidak bisa dibuktikan secara langsung. Tapi ketika Al-Quran itu sudah mengatakan bahwa ini adalah kitab hidup, bahasa hidup. Sehingga namanya bahasa hidup, harusnya bisa hidup sampai nanti berapa ratus tahun kemudian yang kita nggak ada, itu pun masih tetap bisa mengikuti masanya atau zamannya. Jadi doktrin dengan sesuatu yang intelektual atau sesuatu perspektif itu dua hal yang berbeda kan, Mas? Oh ya. Jadi ingat ya, Quran itu teks. Yang suci itu bukan teksnya, tapi gagasannya. Ya. Tapi kemudian Soraya benar sekali mengingatkan satu hal yang penting. Teks ini teks yang hidup. Artinya apa? Cara kita membacanya akan sangat bergantung pada kondisi di mana kita hidup. Ini persis seperti hukum kali Soraya ya. Hukum abad 19 tentu beda dengan hukum abad 20, tentu beda dengan abad 21. Bukan karena kita berubah cara pandangnya tentang apa itu kebenaran dan apa itu yang salah. Tapi konteksnya membuat kita harus berpikir tentang kayaknya yang tafsiran ini udah nggak bisa kita pertahankan. Saya kasih contoh paling gampang. Orang sering nggak terima, atau sering kaget, atau sering marah. Islam itu tidak pernah melarang perbudakan. Tidak pernah ada larangan terhadap perbudakan. Apakah itu berarti perbudakan jadi halal? Jadi halal. Saya akan katakan, di masa di mana Nabi masih hidup, di masa abad-abad awal dari sejarah Islam, artinya Nabi wafat, dilanjutkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh para khalifah di masa itu, para pemimpin masa. Mereka menerima perbudakan. Apakah kesimpulannya Islam mengakui perbudakan? Kalau itu kita katakan di abad 21, marah orang. Ya, nggak boleh, nggak ada cerita. Kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah gerakan di Indonesia, ya, ada seorang ulama saya lihat di YouTube. Dia bilang, lo udah jelas Islam itu mengakui perbudakan. Jadi seperti mengkonfirmasi, menjustifikasi perbudakan. Nah, tapi kenapa saya gunakan contoh ini? Sama dengan poligami tadi, saya gunakan budak. Ya, karena di dalam Islam ada suratnya jelas mengatakan bahwa yang boleh kamu berhubungan dengan, ya, ini kan kepada para pria, itu adalah istri kamu, ya, dan para budak kalian lah, para budak perempuan kalian. Nah, apakah ayat itu ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Kalau gitu harusnya benar dong, benar untuk masanya. Tapi kalau sekarang kita ingin terapkan di abad 21 di Indonesia, saya akan termasuk orang yang mengatakan saya menolak itu. Apakah itu berarti saya menolak Al-Quran? Tidak. Karena konteksnya sudah berubah. Jadi Al-Quran
Mas Ade di ayat 33505152 mengatakan ini udah nggak berlaku lagi. Itu dengan tegas dikatakan demikian. Kalau mau bicara agama, nggak harus selalu orang yang lulusan daripada sarjana keagamaan. Oh, ya. Agama itu adalah milik saya. Apakah saya punya batasan untuk berkata agama atau kita berdiskusi agama? Oh, itu terbuka untuk semua manusia. Betul. Jadi betul. ada yang mengatakan jangan sekali-sekali bicara agama kalau kamu bukan lulusan agama. Loh, atas dasar apa Anda mengatakan batasan untuk saya mau mencari Tuhan saya? Saya mengatakan gitu. Jadi buat saya begitu kerdilnya cara berpikir kita yang selalu berada dalam putaran sistem seperti itu. Bahkan saya mengatakan budak. Kalau Anda tidak menggunakan akal pikirannya sendiri, Anda adalah budak daripada orang lain. Kalau Anda mau mengetahui sesuatu berdasarkan apa katanya orang lain, Anda budak dari orang tersebut. Anda mau kawin lebih dari 2, 3, 4 sesuai dengan Quran, Anda adalah budak seks daripada sesuatu yang ada dalam tubuh. Bahkan pemikiran-pemikiran juga kalau kita follower itu budak. Karena buat saya manusia itu pengendalian loh. Manusia itu adalah kesadaran loh. Dikasih otak buat sadar loh Mas. Bukannya kita masuk ke dalam beragama itu sehingga tidak overdosis. Seperti apa yang kita bahas hari ini. Kan? Overdosis itu kan ada batas manusia antara sadar sama sesuatu yang perbudakan. Budak itu kan nggak secara harfiah bentuknya budak seperti zaman dulu. Budak itu kan bisa nafsu, bisa jadi budak. Berpikirnya rakus, budak. Diperbudak sama uang, diperbudak sama kemewahan, diperbudak. Itu kan bahasa komunikasi ya Mas? Ya. Diperbudak oleh suami juga bisa. Bisa. Diperbudak sama istri, bisa. Diperbudak sama teman, bisa. Oke. Itu kan sangat situasional begitu ya? Ya. Karena itu saya setuju ketika tadi Soraya bertanya soal follower itu, memang never ya position yourself as a follower. Nggak ada dalam beragama itu bukan follower. Kamu adalah, kira-kira Tuhan bilang gini ya, kamu tuh khalifah atas dirimu masing-masing. Kamu tuh majikan atas dirimu masing-masing. Kamu master atas dirimu masing-masing. Ya, kamu nggak bisa bilang ya, you master yourself, right? Tapi kan sekarang masalahnya kenapa ini terjadi, ini si overdosis ini. Karena ada pihak-pihak yang memang dengan sengaja ingin agar orang mindsetnya tetap adalah followers. Mayoritas orang itu harus membutuhkan seseorang yang akan menyelamatkan dia. Dan orang yang akan menyelamatkan dia itu adalah para pemuka. Jadi mereka memperlakukan agama dengan cara sedemikian rupa agar mereka eksis, agar mereka menjadi kaya raya dari sana, agar mereka punya kekuasaan dari sana. Sehingga ketika dia mengatakan berangkat ke utara, followersnya berangkat ke utara. Followersnya nggak tanya, kenapa ke utara? Ya, ini saya kasih contoh ilustrasi terbaru nih kemarin, lucu soalnya menurut saya. Jadi kalau Soraya dengar atau para penonton Instagram Soraya tahu, itu kan kemarin ada demonstrasi menolak RU haluan ideologi Pancasila, HIP, ya, HIP. Saya nggak mau masuk pada perdebatan tentang isinya, ya, nggak penting, bukan di sini tempatnya, ya. Tapi yang menarik adalah para demonstrannya banyak remaja kan, ya. Bahkan ada anak-anak. Terus ada anak-anak. Ada aja dong wartawan yang rada-rada iseng gitu kan nanya, Dek, kenapa ikut? Ya kita ikut, ini membela Islam gitu kan. Emang dalam RUU HIP itu ada apa? Nggak tahu, dia bilang. Tapi katanya sih akan menutup Masjid Istiqlal. Yang tentu aja nggak ada kan. Jadi poin, ya tentu aja nggak ada kan. Mana ada undang-undang isinya akan menutup Masjid Istiqlal. Nggak masuk akal. Tapi ini kan memang masuk akal kan. Ini kan kayak dulu ketika demonstrasi yang pesertanya anak STM, terus ditanya kenapa ikut? Ya nggak tahu lah, pokoknya kita ikut aja, asik-asik aja. Nah, asik-asik aja nih, itu adalah mentalitas followers kan. Iya. Orang ke utara, gue ke utara. Lawan HIP, lawan Ahok, lawan. Kenapa dilawan? Ya pokoknya kata pemuka agama saya lawan. Nah jadi
saya mau bilang tadi ya kembali, overdosis itu diciptakan agar apapun kita harus berpikir tentang semua itu harus dibaca dalam konteks agama. Benar salah, benar salah, benar salah. Terus saya semua akan berpaling pada pemuka agama saya dan nanya, ini boleh nggak? Ini benar nggak? Keputusan politik, milih partai siapa, milih anggota parlemennya siapa, pilih gubernur siapa, makanan apa yang boleh dimakan. Ya misalnya sekarang overdosis agama yang paling keren di Indonesia adalah sertifikasi halal. Setiap produk itu harus dinyatakan halal atau mengandung hal yang haram. Aslinya kan ayatnya cuma bilang jangan memakan babi gitu lah ya. Babi pun sebetulnya bangkai, darah atau sesuatu yang sebenarnya tidak menyebutkan nama Tuhan gitu kan? Ya, itu kan kemudian jadi overdosis ketika ini udah bukan makanan lagi. Shampoo aja harus ada shampoo halal, ya. Kulkas halal. Kenapa disebut halal? Karena mengandung dicek dulu ada mengandung muatan babi nggak? Pertanyaan kita kan, emang kenapa kalau dalam taruhlah proses pembuatan sebuah shampoo ada zat babinya, itu berpengaruh apa terhadap rambut? Jadi halal tuh rambut kita menggunakan shampoo yang di dalamnya ada muatan yang ada unsur kebabiannya. Bayangkan saya di dalam Al-Qur'annya sendiri nggak ada. Jadi dikarang-karang. Dan akhirnya ini jadi ekonomi yang gede banget. Setiap kali orang minta sertifikasi halal ada duitnya. Jadi udah ya, gitu. Ya, betul. Jadi jebakan manusia masuk ke dalam generasi follower, pengikut, mereka menjadi budak adalah karena mereka satu mungkin tidak membaca. Betul ya Mas Ade ya? Betul. Karena mereka malas membaca, mereka membaca sesuatu yang sifatnya teknologi gadget yang kita tidak tahu sumbernya benar atau tidak benar. Kemudian dengan mudah mereka karena tidak punya ilmu pengetahuan gampang sekali untuk disusupi cara berpikirnya. Mungkin juga karena Indonesia masih dalam taraf negara sedang berkembang menuju maju gitu ya, sehingga mungkin kehidupannya masih belum stabil keekonomiannya begitu. Apakah itu ada dampaknya juga sehingga mudah sekali untuk menjudge orang, mengatakan ini benar, ini salah, kamu kafir, kamu nggak pantas ngomong agama, kamu aja rambutnya masih kayak begitu, kamu aja mesti begini. Dengan mudah sekali gitu ya di seputaran kita berubah. Busana harus seperti ini, kamu kalau cara ngomong harus begini. Lah, sementara Tuhan kan sifatnya kasih sayang ya Mas ya. Kalau memang kita mau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, harusnya mulut, tangan, kaki kita juga berlaku hal yang sama. Bahkan di surat Yasin mengatakan kalau kita mati nih Mas, kalau hakim tunggalnya Tuhan, dia akan mengatakan bersaksi kamu ketika mulut kamu kami tutup, lidah, tangan, kaki bersaksi terhadap kehidupan kita. Mereka lupa kali atau nggak baca ya Mas ya? Saya akan pertama-tama mengatakan disitulah bahaya dari para pemuka agama yang memanipulasi agama untuk kepentingan mereka. Karena gini, misalnya tadi Soraya mengatakan mereka nggak baca. Kita tanya kan, kenapa mereka nggak baca? Karena orang-orang yang mendidik mereka mengatakan tidak perlu membaca. Maka ketumpulan itu menjadi sesuatu yang bersifat akumulatif, terus-menerus. Agama tuh artinya tadi menghafal. Saya nggak suka belajar agama tuh karena dari kecil saya tuh bawaannya tuh kayak mungkin karena kata orang otak kreatif tuh kanan ya, kalau nggak salah ya, kanan. Karena otak kreatif kamu terlalu terlalu bekerja sejak kecil. Jadi saya tuh nggak suka. Saya potong. Bukannya manusia harus otak kanannya terlatih supaya intelektual orang lebih lentur. Ketika kedua otak itu difungsikan dengan baik kan, intelektual yang sebelah kiri itu akan dilenturkan dengan empati, interpersonalnya terbangun, dia bisa bermanfaat. Bukannya begitu harusnya? Terima kasih Soraya. Iya harus. Iya saya sih percaya begitu. Cuman kan orang bilang gini, saya itu kan ada orang yang dominan otak kanan dan dominan otak kiri ya. Ya, saya itu kata orang dominannya otak kanan. Jadi lebih ke yang tadi Anda sebut itu. Jadi saya tuh nggak suka dengan,
tentu saja Anda bilang nggak masalah. Tapi saya tuh dari kecil memang nggak suka ngelihat guru yang misalnya doktriner Doktrin. gitu ya. Doktrin. Ah, Nggak boleh. iya, saya bawa nggak boleh. Saya Mas itu siapa? cuman ada satu cuman ada satu cara untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Saya tuh bawaannya nggak ada jalan lain ya gitu loh. Jadi kalau gini, kalau Anda ingat dulu ketika kita kecil itu menggambar kan, ingat nggak sawah, gunung, gambar gunung, matahari. tengah. Saya ini bilang di tengah. Kenapa harus begini ya? Belakangan sih saya ngerti sebenarnya ada alasan itu doktrin. Iya. Tapi gara-garanya sebetulnya bukan doktrin, ada yang mengajarkan pada saya. Apalah penjelasan visualnya. Itu artinya kamu mulai belajar tentang melihat sesuatu dalam perspektif horizon, bla 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 bla. Tapi kan ketika kita kecil pokoknya cara menggambar begitu kan? Iya. Saya nggak suka, maka saya bikin gambar yang lain. Iya. Ya, nggak boleh. Ya nilainya, ya nggak boleh dong, nilainya kurang. Kenapa kamu bikin gambar begini gitu kan? Nah, jadi dalam hal agama, I hate pelajaran agama karena kok hidup ada doktrin yang diajarkan, sistem doktrin, betul. Bukannya penganalisaan, pengkajian, perspektif daripada mazhab yang ada di kehidupan gitu, sejarahnya. Enggak, taruhlah ya, Soraya ketika kecil misalnya agama tuh diajarin tentang sejarah, tentang cerita, tentang sopan santun, bersahabat dengan teman gitu ya. Ini kan enggak. Misalnya saya tuh diajarin alif bata gitu ya. Saya tuh sih dari diri saya. Jadi saya lulus ya karena saya harus lulus, makanya saya belajar. Tapi saya nggak pernah berpikir itu penting. Karena saya melihat kemudian, emang terus saya gunakan buat apa sih? Kalau saya tahu alif, bata, sa, jim, ha, ho, dal, za, dan seterusnya. A, I, U, bata, babi, bu, dan seterusnya. Kan saya nggak pakai dalam hidup. Ya, saya ngelihat dalam hidup kita bahasa Indonesia. Ya mendingan saya belajar bahasa Inggris gitu kan. Ketahuan, bisa baca-baca bahasa, bla, bla, bla. Jadi ada semacam itu. Yang penting ngerti isi, Mas. Belakangan, Soraya, itu belakangan. Tapi itu setelah mesti belakangan karena ketika akal pikirannya sudah dewasa. Ya. Nah, itu sekitar 30 tahun, maka disitulah ilmu pengetahuan diuji. Itu ada di Quran. Jadi jangan khawatir, Mas. Dengan nggak, Soraya pernah nggak? Nanti ada satu lagi. Ya, I know. Tapi saya mau tanya, Soraya pernah nggak dulu ketika kecil belajar sholat, terus ketika gerakan kita salah itu dicetrat gitu, diceter pakai penggaris. I was there. Saya pernah begitu. Dan buat saya ini, this is stupid. Masa saya cuma punya kesalahan gerakan begini aja, terus saya harus gitu loh. Jadi itu semua memang punya sumbangan buat cara berpikir saya yang bawaannya tuh. Dan ternyata belakangan saya sadar, ternyata beragama harusnya begitu. Jangan pernah jadi follower, jadilah dirimu sendiri dan temukan kebenaranmu sendiri. Gitu. Sip. Ya, jadi kalimat terakhir itu bisa saya anggap sebagai sebuah kesimpulan bahwa menjadi pribadi yang utuh itu janganlah mau menjadi follower. Jadilah master untuk pikiran kita sendiri, master untuk keputusan tindakan. Karena kalau tidak, kita tidak bisa bersaksi atas kebaikan yang pernah kita lakukan. Apakah itu bisa menjadi patokan bahwa kita akan terbebaskan dengan overdosis beragama? Tentu tidak. Tadi Mas Adi katakan kan, ini kan pasti ada by proses, sesuai dengan proses waktunya. Dan yang menarik adalah satu kata kunci di sini, menjadi diri sendiri dengan menggunakan akal pikiran. Jangan menjadi follower. Supaya otaknya ini nggak overdosis, bisa bermanfaat semuanya. Gitu ya Mas Ade ya? Siap, setuju. Wah, Mas Ade, saya tambah pinter, punya teman diskusi yang menyenangkan, tapi saya akan mengundang lagi untuk kesempatan yang ketiga. Urusan yang tadi Mas Ade janjikan adalah terkait dengan masalah poligami. Ini biasanya perempuan jangan tersinggung, tapi ini adalah kami berdua senang mengkaji sesuatu yang sifatnya dua perspektif. Saya backgroundnya hukum pidana, Mas Ade adalah ilmu komunikasi, dosen pula, penulis pula gitu ya, peneliti. Sehingga buat kami ini adalah dua sahabat yang sedang berdiskusi yang bisa Anda dengarkan dan mengambil intisarinya. Jadi jangan pernah telan bulat-bulat apa yang Soraya katakan atau Mas Ade katakan.
pikirkan kembali sesuai dengan bagaimana cara Anda berpikir sehingga naik satu stage lebih tinggi bagaimana cara berpikir yang lebih sehat. Gitu ya Mas Ade? Ya, siap. Betul. Setuju. Ya. Lulus ya? Lulus. A plus. Mas Ade, terima kasih banyak buat Sama-sama. Thank Pokoknya you. Mas Thank Ade you. akan saya undang kembali. Ya? Siap. Terima kasih. Selamat Thank malam you. minggu, Yo, Mas bye. Ade. Ya, Sama-sama. bye. Salam ya buat semua. Ya, terima kasih.